Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah teteh baik. Teteh bagaimana? Alhamdulillah teteh juga baik. Alhamdulillah. Bagaimana tadi di perjalanannya? Alhamdulillah teh tidak ada hambatan sih. Cuman ya mungkin mohon maaf saya terlambat lagi. Kita juga tadi nunggu sambil ini kan ruangnya ada yang Oh, ada jadi nunggu. Oke, untuk kesibukannya saat ini apa gitu? Kesibukannya sih alhamdulillah sekarang udah beres ya dalam laporan pertanggungjawabannya gitu. Cuman tugasnya yang banyak teh. Kan ini sedang project gitu kan UAS. Jadi kayak observasi laporan. Jadi sedang menyusun laporan. Jadi untuk LPJ udah beres gitu ya, Alhamdulillah. Terus mungkin untuk kesibukannya saat ini tugas-tugas gitu ya, tugas aja. Dari dosen mungkin ya laporan-laporannya, karena kan observasi ya tadi. Observasi banyak sekali ya teh. Dijalani aja. Betul. Oke, baik. Nah, setelah kita melakukan sesi kedua yang kemarin ya, yang waktu kemarinnya lagi ya kan, minggu kemarin itu libur dulu gitu ya. Nah, apakah ada perubahan gitu yang dirasakan? Ada beberapa perubahan bahkan ya sudah mendekati hampir selesai masalah ini gitu kan. Oke, berarti ada gitu ya perubahan. Nah, perubahan seperti apa gitu mau diceritakan? Perubahannya ya maksudnya dalam segi kan kemarin pertemanan kan. Nah udah mulai membaik gitu kan. Jadi kayak kalau ketemu ya udah ketemu aja gitu. Terus kuliah juga Raffi nggak ngerasa mau malas gitu atau lihat kayak dia malas enggak sekarang mah. Jadi udah aja gitu berbaur ya meskipun nggak sedekat dulu gitu kan. Tapi setidaknya sudah ada titik terangnya lah gitu kan. Kita udah mulai berbaur lagi. Jadi ada gitu ya perubahannya, yaitu mulai sekarang sudah mulai berbaur gitu ya dengan teman yang bermasalah, dan juga untuk saat ini kembali bersemangat gitu ya untuk perkuliahan gitu ya. Nah, kalau yang di permasalahan yang kecemasan gitu, apakah ada perubahan gitu? Kalau kecemasan alhamdulillah ada sih teh perubahan, karena kan kita beralih ke hal positif membaca buku, jadi kayak ada perubahan banget gitu. Oke, boleh ceritakan itu perubahannya yang dari kecemasan? Perubahannya kan biasanya siang hari itu Raffi selalu ngerasa kayak cemas gitu, gelisah. Nah sekarang ya setidaknya udah agak mendingan dan membaik gitu kan. Jadi kalau misalkan ada tugas apapun ya mencoba untuk menenangkan diri dulu, abis itu baru berlanjut aktivitasnya gitu. Kecemasannya sudah mulai mengurang gitu. Jadi tidak kayak dulu banget gitu kan. Kalau dulu ya siang tuh kayak bingung ini berat gitu kan. Begitu sih kayaknya. Jadi untuk perubahannya ada gitu yang kecemasan yang terkait tugas gitu yang dari siang itu mungkin waktu dulu itu ada kecemasan waktu siang gitu ya, karena kan bayangnya tugas seperti itu. Kalau sekarang mah ditenangin dulu, harus mana nih yang mau diselesaikan terlebih dahulu seperti itu. Betul. Nah, bagus ya Ropi gitu, sudah ada mulai perubahan gitu ya yang terdiri dari diri Ropi sendiri gitu ya. Baik, untuk tugas kemarin gitu, apakah sudah dikerjakan? Sudah. Tugasnya dikumpulkan. Ini bahasa Bagus ya, dikerjakan gitu. Nah, apakah dalam pengerjaannya ada hambatan gitu dalam pengerjaan tugas? Alhamdulillah enggak sih teh, cuma tadi di bagian tujuannya kayak mungkin tugasnya aku lupa ya tujuan itu apa gitu. Cuma tujuan atas dari tersebut kan, jadi alhamdulillah aman. Jadi tidak ada hambatan gitu, jadi aman gitu ya untuk tugasnya. Nah, baik, di sini ada beberapa nilai gitu ya yang Ropi tuliskan gitu. Bagus sekali ya Ropi gitu. Mungkin ada beberapa nilai yang Ropi penting dalam melakukan perubahan gitu ya. Nah, mungkin yang nilai yang di sini yang Ropi tulis itu diharapkan gitu ya Ropi dapat mengeluarkan dan mengaplikasikan nilai itu, nilai tersebut ini di kehidupan sehari-hari. Nah, yang sini ada nilai-nilai yang Ropi tuliskan gitu ya, kita bahas bersama-sama ya. Ada keberanian, komitmen, dan tanggung jawab ya. Nah, boleh diceritakan gitu alasannya gitu ya. Ropi memilih nilai-nilai tersebut gitu. Kalau aku memilih nilai tersebut, yang pertama itu kan terkait keberanian kan.
karena ya kita dalam hidup tuh harus berani melangkah gitu. Kalau misalkan kita nggak berani melangkah, kita bakal stuck terus gitu di sana gitu. Kita nggak akan maju-maju gitu kan ya. Meskipun ya risikonya memiliki beberapa hal gitu kan, tapi ya namanya juga hidup gitu kan. Hidup itu pilihan dan setiap pilihan itu ada risikonya gitu kan. Kita harus berani maju untuk ya ke depan gitu, untuk memperbaiki. Kemudian yang kedua gitu kan, itu terkait komitmen. Nah, di sini tuh komitmen menurut aku sangat berpengaruh dalam hidup gitu, karena sebagai prinsip gitu kan. Jadi kesepakatan antara diri kita sendiri dengan apa yang akan kita lakukan gitu kan. Nah, setelah adanya keberanian ini, aku merasa aku harus punya komitmen gitu, supaya komitmen ini tuh nyambung tadi berdasarkan tanggung jawab gitu loh. Iya, jadi ketika kita punya komitmen, tanggung jawab itu pun karena sudah masuk dalam prinsip pribadinya gitu kan, prinsip hidup, ya itu bakal dikerjakan gitu. Apapun setiap tanggung jawab yang dia dapatkan, dia harus bisa ya mempertanggungjawabkannya gitu kan, melaksanakan dengan baik. Itu sih menurut aku, karena hidup ini perlu apa ya, upgrade gitu untuk memiliki nilai hidup yang bermakna. Jadi nilainya itu ada keberanian, komitmen, tanggung jawab gitu, yang dimana berarti ini keberanian karena kita harus ada keberanian gitu ya untuk berubah gitu ya, dan juga di sini ada komitmen sebagai prinsip hidup mungkin ya, dan juga ada tanggung jawab yang dimana ini nyambung gitu ya dengan komitmen, dimana kalau kita harus berkomitmen, bisa juga kita harus bertanggung jawab gitu ya terhadap bagus gitu ya. Ropi gitu sudah ada menemukan nilai-nilai dan juga tujuan hidupnya untuk Ropi. Nah, semoga nilai tersebut ini bisa gitu ya diaplikasikan terhadap sehari-hari Ropi, kehidupan sehari-hari Ropi. Baik. Nah, dan juga Ropi sudah mau mencoba ya melangkah perlahan gitu ya, untuk dapat bisa mengurangi kecemasan ini gitu ya. Baik. Nah, baik, di sini Teteh ada apa? Akan memberikan gitu ya template tubuh, yang dimana template tubuh ini tubuh manusia ya. Nanti bayangkan template tubuh ini adalah Ropi gitu, dan Ropi bisa memberikan warna terhadap tubuh Ropi sendiri gitu. Dan Ropi bisa menuliskan gitu ya hal-hal atau nilai positif yang Ropi alami gitu, yang Ropi rasakan dalam hal tersebut. Sampai ini mengerti? Di sini tadi. Oke, untuk gambar kayak itu mungkin. Nah, di sini ada beberapa warna gitu ya, nanti bisa. Jadi di gambar ya? Iya. Ini sebagai ini ya Teh. Berarti bebas ya Teh? Bebas. Nanti warnanya harus diketik nggak? Kenapa kamu mulai warna ini gitu? Iya. Iya. Aduh. Dikasih tanda gitu ya, sepertinya yang di kepala itu tandanya apa? Sepertinya positif. Nilai positif. Ini harus digambar atau cukup warna hijau gitu nggak Teh? Atau diwarnain aja? Diwarnai aja. Agak lama Teh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
banget ya jamur. Ini nggak apa semuanya warna. Nggak apa-apa. Nanti sama Robi dikasih nilai aja yang positif yang di bagian seperti apa nilai positifnya. Kalau bagian perut dari sini ke sini apa gitu ya? Iya. Positifnya. Ini kayak warna-warna kayak rata. Tapi memiliki makna sih deh. Sambil pikir sebenarnya gitu. Ini nanti si makna-makna tulis di sini atau gimana? Iya nanti dikasih panah nanti semoga dipinjamin ini. Oke. Ini harus sesuai dengan warnanya atau kayak misalkan tangan apa gitu, terus kaki apa, terus bagian ini sampai bawah tuh sampai sini tuh apa gitu. Iya gitu. Sudah. Nih. Maaf. Aduh. Itu deh, maaf. Iya.
positif ya. Iya, seperti itu ya. Yang kreatif, seperti itu. Ini di maksudnya nggak harus di misalkan ini hati gitu kan, nah hati itu harus ini enggak kan harus ini kayak anatomi nanti
Udah kayaknya udah deh. Udah. Oke, baik. Kita lihat ya. Cukup rumit ya. Enggak. Oke, baik. Di sini Ropi sudah mewarnai gitu ya titik-titik yang tubuh Ropi gitu ya, yang bernilai gitu ya. Dan di sini ada kepala nih, yang dimana kepala ini warna hijau. Di sini nilainya banyak banget ya. Ya, positifnya bagus sekali. Di sini ada keyakinan dan pikiran yang positif, dan juga cerdas secara intelektual, dan juga tumbuh dan belajar. Nah, di sini juga ada mungkin Babu ya. Di sini ada komitmen, Sampai ini ya. Ada komitmen, hati yang lapang gitu ya, sabar dan kemuliaan itu dalam diri. Di sini ada tangan gitu ya, yang di sini ada warna hijau gitu, yang dimana aksi yang bermanfaat mencoba beberapa dan juga mencoba beberapa hal gitu ya. Dan di sini juga ada mungkin kaki gitu ya, kaki ya. kaki yang di sini ada keberanian, langkah yang maju untuk kebaikan. Dan juga ini ada dari bahu gitu ya sampai kaki, yang dimana ini ada hidup yang harus dipenuhi dengan warna untuk meningkatkan nilai kehidupan yang lebih baik dan terus berkembang. Baik, bagus sekali ya banyak gitu ya nilai-nilai yang berikan gitu di dalam sketsa tubuh tersebut gitu. Nah, sekarang nih boleh gitu Ropi jelaskan nih alasan Ropi memilih gitu ya warna-warna itu, dan apa sih warna arti gitu warna tersebut gitu bagi Ropi. Kalau kata aku gitu ya, mulai dari kepala, itu kan warna hijau. Hijau tuh menurut aku ya teh, sependek pengetahuan aku tuh hijau tuh melambangkan pertumbuhan gitu ya. Dimana kan di sana kita terus bertumbuh gitu kan, entah itu dalam keyakinan atau pikiran yang positif, kemudian cerdas secara intelektual, karena kecerdasan itu kadang ada bawaan, sifat bawaan, ada juga yang emang sifatnya itu lingkungan gitu kan. Nah di sana gitu, kenapa aku milih hijau? Karena dengan adanya pertumbuhan gitu. Terus juga kan apa namanya teh? Ini yang kuning nih. Ya kuning. Bagian kuning kenapa sebelah sini gitu ya, sampai sini mungkin sampai jantung hati itu warna kuning, karena warna kuning itu melambangkan kemuliaan, dan kemuliaan sendiri itu maksudnya dengan sabar, gitu kan, ikhlas dan sebagainya gitu. Itu kan salah satu sifat kemuliaan gitu kan. Ya itu sih teh. Kemudian di sini gitu ya ada nih warna pink ya. gitu, ungu. Kalau pink dan ungu itu sebetulnya aku nggak terlalu tahu gitu ya artinya apa, cuma itu sebagai pemanis aja dan pewarna dalam hidup gitu. Jadi kayak ibaratnya di sini sama di sini tuh ada cobaan-cobaan gitu kan, yang dimana dalam cobaan-cobaan tersebut tuh sebuah kenaikan level kita dalam hidup gitu kan. Terus di bagian tangan tuh warna hijau. Kenapa hijau? Karena tadi kan masih sama, itu simbol pertumbuhan juga. Nah di sana kita tuh kayak bertumbuh untuk aksinya yang bermanfaat gitu ya, dengan cara ya mengikuti hobi-hobi yang emang itu tuh bisa berdampak bagi masyarakat misalnya gitu kan. Terus tapi sebelum masyarakat tuh harus diri sendiri kan, kayak misalkan hobi gitu ya, itu kan untuk bukan mencerdaskan apa ya, lebih ke menenangkan dalam diri gitu kan. Terus juga itu di bagian ini ya warna hijau, terus hijau masih tetap pertumbuhan, tapi sebetulnya itu tuh kenapa warna-warni karena ya tadi tuh apa ya, sebagai pewarna aja gitu ya, karena dalam hidup itu harus banyak warna sih. Karena kalau misalkan nggak banyak warna, misalkan hitam putih aja nih, itu hidup itu kayak berasa monoton gitu. Nah di sana tuh warna-warna itu hadir karena dari beberapa cobaan gitu. Jadi kita tuh sudah melampaui beberapa masalah gitu, yang dimana itu mewarnai hidup kita gitu, entah itu secara emosional, sedih, senang gitu kan, terus susah dan sebagainya. Kemudian bagian bawah langsung mungkin ya, kuning itu merepresentasikan apa nih, keberanian. Iya, keberanian. Karena kan kaki itu melangkah ya, kita harus berani, dan dari kelangkahan kita tuh ya harus mulia juga. Itu kan kuning mulia kan. Jadi kita harus melangkah ke hal yang emang itu tuh baik gitu dan berdampak. Gitu sih teh. Oke, baik ya. Jadi Ropi ini memilih gitu ya warna ada hijau, kuning gitu ya, dan juga ada nih pink, ungu gitu dan juga biru gitu ya. Yang dimana arti hijau ini menurut Ropi itu kayak bertumbuh gitu ya. Jadi kita harus apa ya, bertumbuh, belajar, berkembang gitu ya. Dan juga di sini ada kuning nih. Kuning ini melambangkan apa ya, kayak keberanian juga kemuliaan gitu ya untuk Ropi sendiri gitu. Baik,
Dan di sini ada warna yang pink dan juga apa ya, ungu gitu ya, yang gimana karena ungu itu kayak apa ya, mungkin tantangan gitu ya, dan juga warna-warna yang lainnya ini sebagai apa ya, pemanis gitu ya dalam hidup gitu. Karena kan kalau hidup gak berwarna, kalau monoton terus itu kan gak baik gitu ya, dari berarti baik. Soalnya suka warna-warni gitu kan. Bagus sekali gitu ya. Nah, lalu kalau menurut Ropi sendiri gitu ya, selain tadi yang ada warna hijau, kuning, dan juga warna-warna yang lain tadi Ropi sebutkan gitu ya, ada gak sih warna yang lain gitu ya yang harus Ropi berikan gitu pada diri sendiri Ropi? Putih gitu. Oke, putih. Mengapa nih putih? Karena sebetulnya itu kan putih itu basic gitu ya. Iya. Putih karena putih itu melambangkan apa ya? Ya kebersihan gitu loh, kebersihan entah itu dalam hati, dalam diri kita gitu kan. Terus ya kebersihan itu tuh sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai yang tadi lu sebutkan gitu kan. Mulai dari keberanian, kita harus bersih dulu nih secara pikiran gitu kan, karena supaya bisa memutuskan pilihan yang lebih baik gitu. Kemudian dalam apa namanya, keberanian, komitmen. Nah, dengan komitmen sendiri itu kita harus bersih juga dalam hatinya gitu kan, kayak menyepakati diri sendiri, itu kamu kalau misalnya kayak gini gimana gitu kan. Jadi menurut aku warna putih itu sangat penting dan berpengaruh karena untuk kelangsungan diri itu supaya lebih bersih secara rohani dan jasmani gitu. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin warna yang lain itu yang harus Ropi berikan pada diri Ropi sendiri itu ada warna putih gitu ya, yang mana warna putih ini melambangkan kayak kesucian gitu ya, yang dimana kesucian ini kayak kesucian hati, pikiran, dan juga tubuh kita, dan juga apa ya, sangat penting gitu ya buat Ropi putih ini gitu, warna putih ini gitu ya, baik untuk kelangsungan hidup gitu ya Ropi sendiri seperti itu. Nah, menurut Ropi nih, apakah warna tersebut itu dapat berubah gitu pada kehidupan sehari-hari gitu? Bisa saja deh, Bisa gitu ya. karena dengan beberapa tantangan, beberapa ujian dalam hidup gitu kan, itu sudah dikatakan berubah warna gitu. Gitu sih kayak. Oke, baik. Jadi bisa gitu ya, warna-warna tersebut itu bisa berubah gitu pada kehidupan sehari-hari Ropi seperti itu, karena dengan adanya beberapa tantangan mungkin ya dalam hidup gitu ya, Karena kondisi dan situasi gitu kayak yang menjadikan patokannya. dengan kondisi dan situasi gitu ya, dengan yang tersebut. Oke, baik. Nah, kalau misal warna itu ternyata gitu ya bisa berubah gitu ya, kira-kira warna seperti apa dan mengapa gitu ya kalau warna Berubah ya, warna berubah itu nih misalkan ini ya, itu kuning sama sini, itu bisa jadi hitam itu. mengapa nih menjadi hitam? Karena dengan situasi dan kondisi yang misalkan kita dapat ketekanan dari atas yang wah gitu kan, terus pikiran juga itu warna hijau kan awalnya, itu bisa jadi warna hitam juga. Karena kita tuh gelap aja gitu loh teh, stuck di posisi itu kalau kitanya nggak berani buat melangkah gitu. Itu menurut aku dampaknya dikarenakan masa faktornya gitu kan, atas lingkungan dan situasi menurut aku itu sih teh. Oke, jadi dapat berubah gitu ya, yang tadinya warna hijau, yang tadinya warna kuning bisa berubah jadi warna hitam gitu ya, yang tadi sudah Ropi sebutkan. Karena alasannya tadi menurut Ropi gitu ya, karena adanya mungkin tekanan gitu ya dari luar dan juga dari lingkungan sekitar gitu ya, yang membuat kita apa ya, berubah gitu atau merubah gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu gitu ya, menurut Ropi sendiri ada gak sih hal positif yang Ropi miliki gitu? Hal positif yang aku miliki itu aku selalu berusaha untuk optimis. Oke. Jadi ada gitu ya, Ada, itu ya. optimis. Jelaskan nih, apa nih? Mengapa optimis? Kenapa? Karena kan optimis itu lebih ke membawa kita ke hal-hal yang emang kamu harus bisa berpikir positif gitu. Kamu harus bisa memiliki keyakinan yang positif gitu. Karena ya dengan optimis kan gini ya, sempat ada apa
apa ya, pepatah yang mengatakan ketika kita berpikir demikian maka aksinya pun akan demikian juga gitu. Maka hal tersebut menurut aku alhamdulillahnya ada gitu ya dalam diri aku, bahwasanya untuk selalu berusaha optimis gitu sih. Bagus ya, berarti ada gitu ya, yaitu sifat positifnya optimis gitu ya, yang dimana optimis ini membuat Ropi itu merasakan hal-hal yang positif gitu ya dalam kehidupan Ropi sehari-hari seperti itu. Nah, baik, menurut Ropi sendiri gitu ya, hari ini bisa dapat membantu Ropi gitu ya untuk mengurangi kecemasan itu, yang optimis ini. Optimis, menurut aku dapat sih teh. Karena dengan ya betul. Nah dengan optimis kita berpikir untuk lebih apa ya, mindsetnya tuh diubah lagi gitu. Jangan terlalu cemas gitu kan. Kamu tenang aja, santai aja gitu. Ya meskipun itu terbantai ya teh. Tapi mencoba untuk optimis. Oke, baik. Jadi dapat gitu ya, dapat membantu kecemasan yang Ropi alami gitu ya dengan sikap optimis itu, yang dimana dengan cara mengubah mindset gitu ya, ya walaupun harus dibantai habis-habisan dulu mungkin ya, Betul betul. tapi nanti kalau udah dibantai mah bisa lah kita enjoy sedikit lah. Dan rasa kayak oh ternyata kita bisa ya melewati badai ini gitu Nah, kan kayak. dan juga bisa gitu ya Ropi untuk melewati badai-badai yang Ropi alami gitu ya. Seperti itu. Nah, baik, jadi yang itu tadi ya, nilai positif yang Ropi alami itu ialah optimis yang itu, yang dimana Ropi bisa gitu ya untuk kedepannya optimis untuk menjadi atau nantinya mengalami kecemasan itu Ropi bisa optimis gitu. Nah, menurut Ropi sendiri, nah berapa sih berapa persen gitu ya nilai positif yang Ropi punya gitu dapat membantu perubahan perilaku dalam kecemasannya Ropi, yang tadi nilai optimis itu berapa persen gitu buat membantu Ropi? 87% ya. Angka yang sangat tinggi, 87% gitu ya. Kenapa gitu di angka 87% ini gitu? Karena kenapa diangkat 87%, apa ya, itu selalu pengaruh juga sih teh, karena keoptimisan itu dalam pikiran Novi benar-benar terbuka gitu, jadi ke hatinya pun merasakan tenang gitu loh kira-kira. Dan kenapa belum ideal sampai 100 gitu kan, karena dalam hidup ini gak ada yang ideal. Ada sih ideal, tapi ideal itu tergantung kitanya gitu kan. Gitu sih teh. Jadi memilih 87% ini sudah mulai terbuka gitu ya dengan pikiran yang Robi punya gitu. Berarti Robi ini sudah mempunyai atau yakin gitu ya dengan nilai yang positif yang Robi miliki itu ya, yang tadi yang optimis itu, dan membantu Robi dalam mengalami kecemasan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, menurut Robi sendiri nih, apakah nilai positif dalam diri Robi itu dapat meningkat gitu? Yang tadi yang 87% itu apakah dapat meningkat? Dapat sih. Dapat gitu. Nah, bagaimana nih caranya? Caranya menurut aku dengan cara kita apa ya, bukan mengikuti, berada dalam lingkungan yang selalu mendukung gitu. Terus saling menguatkan juga gitu. Ketika kita memiliki masalah terus kayak dikuatin, didukung juga gitu kan, support dan sebagainya, itu menambah keoptimisan dalam diri kita gitu. Nilai positif itu bakal bertambah ketika kita bergabung pada situasi atau lingkungan yang positif juga gitu. Di sini ada apa ya, mungkin dapat berubah gitu ya, yang tadinya 87% mungkin mau jadi 90% atau Ya, lebih tinggi lagi mungkin ya, yang dimana caranya itu dengan berada dalam lingkungan yang sehat dan juga saling mendukung mungkin ya gitu, dan tadi sebutkan, dan juga untuk saling menguatkan gitu ya, yang dimana nantinya ada permasalahan atau kita ada tantangan saling menguatkan gitu ya dengan sama baik. Nah, sebelum kita tutup nih, ya. apa sih pelajaran yang dapat Robi ambil gitu dalam sesi kita hari ini gitu? Pelajaran yang dapat Robi ambil dalam sesi ini apa ya, banyak tapi kayak gak bisa dikatakan gitu.
Pelajarannya ya apa itu ya, kok aku gak bisa mikir. Lebih ke kita berusaha untuk selalu optimis lagi gitu kan. Terus dengan adanya sesi ini aku merasa terdukung, karena ya maksudnya ada dukungan juga gitu kan, terus ada bantuan solusi juga ketika kita mendapatkan suatu permasalahan kayak visi masa dan sebagainya gitu kan. Aku dari awal ikut sesi ini sampai sekarang mungkin ya keempat kalinya tuh alhamdulillah ada peningkatan sendiri gitu kan, kayak yang dimana itu berdampak bagi diri aku sendiri. Jadi sesi ini kataku sangat membantu dan sangat baik sekali. Baik. Jadi banyak gitu ya pelajaran yang Ropi ambil gitu di dalam sesi konseling hari ini gitu ya. Yang pertama gitu ada apa ya, selalu optimis lagi gitu untuk Ropi ke depannya seperti apa gitu. Dan juga terdukung gitu ya karena Ropi mendapatkan dukungan gitu ya gitu di dalam sesi konseling hari ini. Dan juga adanya mungkin Ropi sudah mendapatkan solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang Ropi alami seperti itu gitu. Baik, alhamdulillah gitu ya Ropi sudah apa ya menemukan gitu ya solusi yang Ropi butuhkan gitu dalam menangani permasalahan yang Ropi alami. Nah, sebelum itu di sini ada tugas rumah lagi nih Ropi ya. Yang itu seperti apa ya? Pakai ini. Naik lagi. Nah, ini membayangkan ya diri Ropi sendiri yang ada gambar yang tersedia gitu ya, kemudian warnai kerangka tubuh gitu ya yang Anda yang Ropi sukai gitu dengan keadaan diri Anda ketika sudah mampu mengurangi kecemasan itu gitu ya. Dan juga beri kalimat-kalimat positif yang mampu membangun gitu ya perubahan positif terhadap diri Ropi seperti itu. Mengerti untuk masih? Oke, baik. Ada apa namanya pernyataannya juga gitu. Aku sudah lupa soalnya. Kecemasan. Oke, baik. Nah, ini mungkin untuk homework lagi. Part berapa tuh ini? Kalau pasti kamu sangat terbantu. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu gitu? Seperti yang tadi dikerjakan. Jadi kayak kalau ini kayak tadi aja tuh ya. Iya. Cuma kalau misalkan tiba-tiba berubah warna berarti terlihat gitu ya. Iya sih. Oke, siap. Nah, tidak ada yang mau dipertanyakan lagi. Sudah paham gitu ya. Oke. Alhamdulillah gitu ya. Kita akhiri sesi counseling hari ini gitu ya. Kalau tadi mau nanya ini, kalau disekalkan gitu ya dari yang 0 sampai 10 yang dimana awal itu Ropi belum terbantu gitu ya dengan permasalahan yang Ropi alami yang dan yang 10 ini Ropi sudah terbantu gitu. Kalau Ropi disekalkan 8. oke, yang 8 gitu ya. Itu sebenarnya 85 sih deh. Cuma kan itu kan skalanya Oke, jadi berarti 8 lebih lah. Oke, berarti 8,5 gitu Iya. ya. Oke, baik. Mengapa nih memilih 8,5? Karena 8,5 ya udah mulai terbuka gitu loh teh. Terus yang awalnya aku nggak mau gitu kan untuk terbuka dalam permasalahan ini gitu kan, nggak mau nyelesainnya. Tapi ketika aku konsul seperti ini ya terbuka juga gitu, terus terdorong gitu bahwasannya ya tapi harus bisa berdamai dengan diri sendiri dan orang itu gitu kan, meskipun ya emang dia siang gitu. Gitu sih teh. Oke, baik. Jadi 8,5 ini Ropi sudah mulai terbuka gitu ya karena mau datang ke sesi hari ini. Juga Ropi sudah apa ya berdamai gitu ya dengan diri Ropi dan juga berdamai dengan teman Ropi yang bermasalah itu. Iya. Gitu. Oke, baik. Apakah apakah mau ada sesi lanjutan lagi? Apa ya, tapi itu sudah penting ya teh. Ya. 8. Tapi karena ini ada homework, itu kalau misalnya ada PR kayak ini harus ada sesi lagi nggak teh? Iya. Oh, berarti ya udah, berarti lanjut lagi aja. Jadi ini lanjut nanti sesi.
terima kasih. Nah sebelumnya Rofi terima kasih ya Rofi Iya, sudah Kak. mau datang ke sesi counseling hari ini gitu. Dan juga apa ya, tadi juga Rofi sudah menyebutkan gitu ya perubahan yang Rofi alami gitu. Semoga perubahan positif ini berguna gitu ya dalam kehidupan sehari-hari Rofi gitu. Dan juga tadi nilai-nilai positif Rofi itu berguna gitu dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Terima kasih juga ya Teh sudah apa ya membantu dan menyediakan konsultasi ini. Nah, itu ya. Itu mah fasilitas mungkin ya. Mungkin dicukupkan sekian untuk sesi konseling hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama.